Selamat datang kembali, jiwa-jiwa yang berpikir. Kita hidup di dunia yang menggambarkan cinta sebagai pelukan panas, tatapan dalam, dan dentuman dada. Kita diseret dalam narasi yang menyamakan gairah dengan cinta dan mengira bahwa intensitas berarti kedalaman. Tapi hari ini mari kita duduk sebentar, mengendurkan napas dan membuka ruang untuk satu pertanyaan sederhana. Apakah itu benar-benar cinta atau hanya nafsu yang menyamar? Marcus Aurelius pernah menulis, seorang manusia tidak boleh membuang waktu, mengagumi tubuh yang akan membusuk, sementara jiwanya sendiri dibiarkan kelaparan. Kita seringkali menaruh seluruh harapan dan identitas kita pada seseorang hanya karena tubuh mereka memikat, karena suara mereka menggoda, atau karena kehadiran mereka membuat jantung kita tak menentu. Tapi jika cinta hanya bergantung pada apa yang menyenangkan mata dan mengguncang tubuh, lalu kemana cinta itu pergi saat tubuh menua? Atau suara tak lagi semerdu dulu? Cinta yang lahir dari kedalaman jiwa tidak berisik, tidak menggebu-gebu, tapi juga tidak mudah mati. Cinta ideal adalah cinta yang mengakui keberadaan seseorang sebagai jiwa, bukan sekadar bentuk tubuh, bukan sekadar rangsangan, tapi sebagai kesadaran hidup yang bisa tumbuh bersama. Sedangkan nafsu ya terburu-buru. Ia ingin segera memiliki, segera menyentuh, segera menguasai. Ia tidak sabar mengenal, ia hanya ingin merasa. Dan disitulah kebodohannya. Epictetus mengingatkan, jika seseorang dapat membuatmu marah, ketahuilah bahwa ia sedang menguasaimu. Begitu pula dengan nafsu. Jika ia bisa mengendalikanmu, membuatmu melupakan prinsip dan nilai-nilaimu demi satu malam keinginan, maka sesungguhnya engkau telah melepaskan kendali pada sesuatu yang sangat rapuh. Teman-teman, mari kita berbicara dari hati ke hati. Dunia hari ini begitu ramai dengan cinta yang penuh gejolak. Kita lihat di media sosial, di film-film, dan bahkan dalam obrolan harian, cinta sering digambarkan sebagai sesuatu yang membakar, menggila, dan membutakan. Tapi apakah itu cinta atau hanya nafsu yang menyamar? Epictetus pernah berkata, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh apa yang tidak ia kuasai. Dan seringkali nafsu adalah hal pertama yang mengambil kendali, jauh sebelum akal dan kebijaksanaan sempat bicara. Cinta yang ideal tidak terburu-buru. Ia tumbuh perlahan seperti pohon tua yang akarnya kuat menghunjam bumi. Ia bukan api yang membakar lalu padam. Ia adalah bara yang tetap hangat, bahkan ketika badai datang. Namun cinta yang penuh nafsu, ia datang dengan sorotan mata yang menyala, kata-kata manis yang memabukkan, dan janji-janji yang terasa manis saat dilafalkan, tapi getir saat dijalani. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan biarkan imajinasi liar membawamu jauh dari kenyataan. Tahan pikiranmu dari apa yang tidak nyata. Dan kenyataannya, banyak dari kita jatuh cinta pada imajinasi, pada proyeksi dari rasa sepi. Kita tidak mencintai orang itu sepenuhnya, kita mencintai bagaimana mereka membuat kita merasa diperhatikan, diinginkan, dihidupkan. Tapi apakah itu benar-benar cinta? Cinta yang dewasa, cinta yang ideal, adalah cinta yang tetap hadir ketika semua hal menyenangkan sirna, saat tubuh mulai menua, saat wajah tak lagi kencang, saat dunia tidak lagi memuja. Sementara cinta yang penuh nafsu hanya ada ketika cahaya terang bersinar. Ia hilang saat malam datang, saat kesulitan tiba, saat ego merasa tidak lagi dimanjakan. Seneca pernah menulis, hati yang tidak dilatih untuk bertahan akan menyerah pada kenikmatan sesaat. Dan bukankah begitu banyak hubungan hari ini dimulai? Bukan karena hati yang matang, tapi karena dorongan sesaat, pesan singkat yang menggoda, tatapan yang menjanjikan, sentuhan yang membuat tubuh lupa pada harga diri dan martabat. Namun teman-temanku, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dan tanyakan pada diri, apakah aku ingin dicintai atau hanya diinginkan? Apakah aku ingin dibangun atau hanya dimanfaatkan? Apakah aku mencari rumah atau hanya tempat berlindung sementara? Karena cinta sejati adalah tempat pulang. Ia tidak membuatmu gelisah, curiga, atau terombang-ambing. Ia tenang, ia sederhana. Ia seperti sungai yang mengalir, tidak memaksa tapi terus bergerak ke arah yang benar. Cinta sejati tidak membutakan. Ia justru membuatmu melihat dengan lebih jelas tentang siapa dirimu, siapa dia, dan kemana arah kalian bersama. Ia tidak membuatmu kehilangan jati diri demi diterima.
Justru ia menguatkan jati dirimu agar kau tetap utuh meski sedang bersama. Cinta yang penuh nafsu berkata, "Aku ingin memilikimu sekarang." Cinta yang ideal berkata, "Aku ingin bersamamu selamanya." Begitu banyak orang terjerat dalam hubungan yang penuh gairah di awal tapi hampa di akhir. Karena ketika nafsu mereda, mereka sadar tidak ada percakapan yang menyambung, tidak ada kedalaman yang membuat nyaman, tidak ada kejujuran, tidak ada kesetiaan, tidak ada ruang untuk bertumbuh. Epictetus mengajarkan, hal-hal di luar kendalimu bukan urusanmu. Yang penting adalah bagaimana kamu menanggapinya. Dan saat kamu sadar bahwa dirimu sedang diseret oleh cinta yang penuh nafsu, bukan berarti kamu harus membenci. Tapi kamu bisa memilih mundur dengan bijak atau membangun fondasi yang lebih kokoh agar rasa itu bertumbuh menjadi cinta sejati. Karena cinta sejati bukan sesuatu yang langsung jadi. Ia dibentuk oleh waktu, oleh kejujuran, oleh luka-luka yang disembuhkan bersama, oleh kesabaran dan pengertian. Ia bukan tentang seberapa sering kau disentuh, tapi seberapa dalam kau dimengerti. Ia bukan tentang seberapa cepat kau merasa, tapi seberapa lama kalian bisa bertahan saat badai datang. Ia bukan tentang kita yang mempesona orang lain, tapi tentang kita yang saling menenangkan saat dunia terasa terlalu bising. Marcus Aurelius kembali menasihati kita, cinta sejati bukan hanya menginginkan orang itu menjadi milikmu, tapi menginginkan yang terbaik untuknya, meskipun itu tidak melibatkan dirimu. Sungguh, jika cinta itu membuatmu lupa siapa dirimu, itu bukan cinta. Jika cinta itu membuatmu merasa bersalah, karena menjadi dirimu sendiri, itu bukan cinta. Jika cinta itu membakar semua prinsip dan nilaimu, hanya demi kenikmatan sesaat, itu bukan cinta, itu jerat. Jangan biarkan diri jatuh pada cinta yang memabukkan, tapi tidak menumbuhkan. Jangan izinkan hatimu dibeli oleh pujian, rayuan, dan perhatian semu, jika pada akhirnya dirimu hanya dijadikan tempat pelarian. Kita semua berhak mencintai dan dicintai, tapi bukan sembarang cinta. Kita layak menerima cinta yang membangun, bukan menghancurkan. Kita layak dicintai oleh seseorang yang tidak hanya ingin tubuh kita, tapi jiwa kita. Yang tidak hanya hadir di ranjang, tapi juga dalam doa-doa malam kita. Yang tidak hanya memuji penampilan kita, tapi juga menghormati perjalanan batin kita. Yang tidak hanya datang ketika sedang butuh, tapi tetap tinggal ketika segalanya sulit. Yang tidak hanya berkata, "Aku cinta kamu," tapi menunjukkan cinta itu dengan konsistensi dan kejujuran hari demi hari. Karena pada akhirnya, cinta yang ideal bukan tentang apa yang terasa membara di awal, tapi tentang apa yang tetap menyala hingga akhir. Dan jika kamu bertanya, apakah cinta sejati masih ada di dunia ini? Aku akan menjawab, masih. Tapi hanya untuk mereka yang bersedia bersabar, bersedia menanti, bersedia menumbuhkan, dan bersedia memilih jiwa, bukan hanya tubuh. Teman-teman, dalam perjalanan panjang ini kita telah menyusuri lorong-lorong gelap dari cinta yang dikaburkan oleh nafsu. Kita telah menyentuh luka-luka yang dibiarkan terbuka oleh keinginan yang membutakan. Dan kita telah menyaksikan bagaimana manusia bisa tersesat dalam kilauan emosi, namun lupa memeluk keheningan jiwa yang sejati. Marcus Aurelius pernah berkata, cinta sejati bukanlah tentang kesenangan semata, tapi tentang keharmonisan antara dua jiwa yang tumbuh bersama dalam kebaikan. Itulah cinta yang tidak berakhir di atas ranjang, tetapi berakar dalam pengertian, pengorbanan, dan kekuatan untuk bertahan. Hari ini, aku mengajakmu untuk tidak lagi membiarkan tubuh menjadi alat pelampiasan, tapi menjadikannya rumah suci bagi jiwa yang penuh kasih. Jangan mencintai hanya karena tubuhnya menggoda atau tatapannya membiusmu, tapi cintailah karena kau melihat ketulusan dalam diamnya, kekuatan dalam luka-lukanya, dan kesetiaan dalam sikapnya. Karena cinta sejati bukan tentang membuktikan sesuatu, tapi tentang menyembuhkan tanpa banyak bicara, memeluk tanpa syarat, dan hadir ketika dunia mulai menjauh. Jangan biarkan cinta bodoh yang dibakar nafsu menghancurkan ketenangan jiwamu. Pilihlah cinta yang membuatmu tenang dalam diam dan kuat dalam kesendirian. Dan ketika kau telah menemukannya, jagalah seperti kau menjaga cahaya kecil di tengah badai. Karena cinta yang penuh kesadaran bukan hanya menyelamatkan hatimu, tapi juga jiwamu. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan narasi ini. Jika kamu merasa disentuh oleh pesan ini,
Bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang diselamatkan dari cinta yang menyesatkan. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita bertumbuh bersama di jalur kebijaksanaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Damai bersamamu, wahai jiwa yang terjaga.